sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharap ridho dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan tempat duduk kita hari ini kelak menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini menambah kebaikan-kebaikan kita dan mengurangi beberapa dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dicintai Allah, hari ini kita akan membahas satu buah tema berkenaan dengan masalah istighfar. Ini kajian menjelang berbuka puasa ya, insya Allah. Ya, sambil menanti buka puasa, jadi ada kajian seperti ini ya, insya Allah. Sampai jam 6 soalnya Pak, insya Allah ya. Nah, hari ini kita akan bedah buku bukan istighfar biasa, dan kita akan mulai dengan kemaksuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu jamaah sekalian adalah seorang yang maksumun minal maksiyah wa madmunun bil jannah. Seorang yang sudah mendapatkan jaminan surga dan terpelihara dari melakukan dosa. Itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mustahil bagi Nabi itu memiliki dosa. Karena kalaupun ternyata ada orang mengatakan Nabi kan juga manusia, pasti dia melakukan kesalahan. Ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah basyarun la kal basyar. Dia memang manusia, tapi berbeda dengan manusia pada umumnya. Saya kasih contoh sederhana misalnya. Kalau kita dalam keadaan gerah, pasti kita akan mengeluarkan keringat. Nabi berkeringat juga, Pak. Bedanya keringat kita dengan Nabi, nah ini di sini bedanya. Suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Ummu Salamah. Ini mengunjungi siapa? Ummu Salamah, yang menjadi ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dalam satu kesempatan Nabi itu pernah berkunjung kemudian beristirahat sebentar. Nah, saking panasnya hari itu maka bercucuranlah keringat beliau. Maka Ummu Salamah ini mengambil inisiatif mengambil tempat, kemudian ditampung di tempat itu. Kemudian ketika Nabi terbangun, kemudian bertanya, apa yang kau sedang lakukan ini? Aku akan mencampur keringat engkau dengan minyak wangi yang aku miliki ya Rasulullah. Kebayang gak? Itu keringat Nabi dicampur dengan minyak wangi. Kebayang gak kalau itu keringat kita? Itu yang tadinya wanginya apa, kasih keringat kita, insya Allah Pak. Netral langsung. Nah, ya. Gak ada baunya sama sekali ya. Malah dominan keringat kita baunya. Ini salah satu sisi. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam perjalanan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Saat bersembunyi di Gua Thur kala itu, kemudian Abu Bakar minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah biarkan aku masuk sebentar. Maka dibersihkan terlebih dahulu oleh Abu Bakar sehingga sampai dijumpai ada satu lubang yang dia khawatirkan itu ada binatang yang berbisa. Maka dipersilahkan masuk baginda Nabi dan kemudian Abu Bakar menutup itu dengan tangannya. Dan betul ternyata. Dan tangan beliau terkena sengatan kalajengking. Ini bukan kalajengking lokal, Pak. Kalajengking Arab ya. Beda, Pak. Kalau nggak percaya nanti kalau pas ke Arab cari kalajengking, Pak. Taruh di tangan. Insya Allah pokoknya pulang tinggal nama. Ya. Jadi ketika itu Abu Bakar masih menahan. Sampai kemudian tetesan keringat dari Abu Bakar As-Siddiq mengenai wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian terbangun. Wahai Abu Bakar, apakah engkau takut kalau sekiranya orang kafir Quraisy menemukan kita? Bukan, wahai Rasul. Apakah engkau khawatir tentang keselamatan engkau? Bukan juga, wahai Rasul. Apakah engkau sedih akan meninggalkan kampung halaman? Bukan itu, wahai Rasul. Terus kenapa yang menyebabkan kau wajahnya seperti itu? Ini nah, wahai Rasul, kesengat kalajengking gitu kan. Ditunjukkan kepada Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi meludahinya dan Abu Bakar menyampaikan, sungguh aku tidak merasakan sakit sekalipun. Setelah diludahi oleh Nabi, maka Abu Bakar tidak merasakan sakit sebagaimana sebelum dia diludahi oleh Nabi. Kebayang nggak kalau kita yang luka? Kita jatuh nih luka ya kan, terus kita ludahin. Insya Allah besok amputasi paling tuh Pak ya. Langsung membusuk kayaknya. Itu bedanya Pak. Jadi sisi lain dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia, tapi berbeda dengan manusia pada umumnya. Nah,
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan untuk tutur katanya saja itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah menyampaikan dalam surah An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah seorang rasul itu bertutur atau berkata berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali dia berbicara itu berdasarkan wahyu. Jadi bahasanya aja diatur, ngomongnya saja diatur. Jadi mustahil bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesalahan, melakukan dosa. Sekalipun nanti kita menemukan Nabi pernah melakukan kelihatannya seperti sebuah kesalahan, tapi sebenarnya itu untuk memberikan sebuah syariat buat kita. Contoh misalnya saat Nabi mengharamkan madu untuk beliau. Jadi ketika Nabi datang ke rumahnya Ibunda Sauda, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dijamu dengan madu, Pak. Jadi kasih madu habis tuang lagi gitu Pak ya. Bapak kalau pernah datang ke Aceh mungkin Pak ya. Kalau kita dituangin teh panas tuh jangan diminum aja Pak. Nanti kalau pas mau pulang baru diminum ya. Bapak minum percuma. Baru setengah tuangin lagi tuh Pak. Baru setengah tuangin gitu aja terus sampai kembung gitu ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama tuh dikasih madu. Akhirnya nggak pulang-pulang. Ketemu sama istri yang lain. Nah, merasa cemburu. Kok curang nih saudara. Engkau tahu Nabi itu memang suka seperti itu, suka dengan madu, kau tambahkan madu, tambahkan lagi madu, kapan pulang gitu ya. Ini kalau bapak-bapak nggak usah di apa namanya nggak usah dikasih madu, Pak ya. Kasih janda juga nggak pulang-pulang, Pak ya. Tapi saya yakin wajah-wajah ahli surga insya Allah ya. Ini tadi cuma tarikan aja Pak ya, nggak usah tersinggung Pak ya. Kalau merasa ya istighfari kan gitu ya. Kalau nggak merasa ya alhamdulillah. Tapi saya yakin wajah-wajah para bapak ini wajah-wajah ahlul Quran semuanya insya Allah. Hafalannya sudah juz 32, ada yang juz 33, oh ya, Masya Allah. Pokoknya nggak usah ditanya, Ustaz, masalah hafalan Quran kami. Ya. Nah, jamaah sekalian, akhirnya Nabi menyampaikan apa? Aku haramkan madu mulai hari ini untukku. Lalu kemudian Allah menegur itu dengan menyampaikan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan untuk engkau? Artinya Nabi saja ketika melakukan hal itu ditegur langsung oleh Allah. Jadi ini bukan murni gara-gara syariat ini Nabi suka akhirnya dihalalkan, Nabi nggak suka diharam, nggak gitu konsepnya. Kata Allah itu halal-halal. Nggak bisa diharamkan sekalipun oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu menjadi syariat buat kita. Kita nggak bisa mengatakan ini syariatnya akal-akalan Muhammad. Enggak, Nabi saja ketika melakukan hal seperti itu mendapatkan teguran dari Allah. Jadi pahami ya? Jadi ternyata memang Nabi itu terjaga betul dari apa? Dari perbuatan yang salah. Contoh misalnya Nabi pernah melakukan lupa dalam sholatnya. Jadi ketika 2 rakaat ada menyampaikan ini adalah sholat duhur, ada menyampaikan sholat asar. Jadi Nabi sholat duhur 2 rakaat, Pak. Sahabat diem nggak mau negur gitu kan sambil bisik-bisik. Kemudian ada salah seorang kemudian mengangkat tangan, ya Rasulullah, apakah ada perubahan dari sholat kita? Kenapa? Kita sholat baru 2 rakaat. Nabi konfirmasi ke sebelahnya, betul yang dikatakan oleh si fulan, betul wahai Rasul. Maka Nabi berdiri menyempurnakan 2 rakaat, kemudian sempurna disempurnakan dengan sujud sahwi. Sekiranya Nabi nggak pernah lupa Pak dalam sholat. Kebayang nggak pas imamnya itu salah? Kita ngapain? Mana rakaat pertama baca tabarok, rakaat kedua baca yasin, oh ya, udah gitu lupa. Dan nggak ada syariat ini. Apa yang kita lakukan? Ngulang lagi dari awal, Pak. Ngulang lagi. Tapi ternyata dengan adanya peristiwa itu, maka jadilah syariat kalau kita ini lupa dalam sholat, maka cukup disempurnakan. Kalau ternyata baru 3, tambahin jadi 4, ya kan? Kalau masih 2, ya tambahin lagi jadi 2, apa tambahkan lagi 2 sehingga jadi sempurna jadi 4. Itu contoh Pak, betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gerak-geriknya itu diatur sama Allah. Nah, lalu sekarang kita akan menilik bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar. Nabi kita sudah paham bahwa beliau adalah orang yang maksum, orang yang terpelihara dari melakukan kesalahan, dan menjadi satu-satunya Nabi yang nabinya masih hidup, tapi ayat surganya sudah turun. Kita ayat ini sudah hafal nih, karena surah yang paling pendek ya di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad telaga Kautsar. Telaga Kautsar di mana? Di surga. Dan ayat ini turunnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Artinya nabinya masih hidup, ayat surganya sudah turun. Dan ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah mendapatkan jaminan surga. Tapi walaupun beliau itu maksum, terpelihara dari melakukan kesalahan dan sudah mendapatkan jaminan surga, bagaimana dengan istighfar beliau?
Dalam satu hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu istighfarnya seperti apa? Wallahi, kata Nabi, demi Allah. Dan Nabi itu jarang Pak pakai sumpah. Berarti kalau Nabi sudah bersumpah ini ada hal yang penting dan serius. Dan Nabi menyampaikan wallahi demi Allah. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsaru min sab'ina marrah. Aku itu kata Nabi beristighfar dan memohon ampun kepada Tuhanku itu, bertaubat kepada Tuhanku dalam setiap harinya itu aktsaru min sab'ina marrah, lebih banyak dari sebatas 70 kali. Itu Nabi. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beristighfarnya sampai 100 kali. Jadi range-nya itu dari 70 sampai 100 itu Nabi. Pertanyaannya, kalau Nabi memang sudah terpelihara dalam melakukan dosa dan sudah mendapatkan jaminan surga, untuk apa beliau memperbanyak istighfar seperti itu? Beliau nggak punya dosa, nggak usah istighfar juga memang nggak ada dosanya. Ternyata jawabannya dihimpun oleh para ulama, ternyata istighfar itu punya banyak kelebihan, punya banyak keutamaan. Dan kalau Nabi saja sudah seperti itu istighfarnya, apatah lagi kita jemaah sekalian. Yang hari-hari banyak salahnya, hari-hari banyak dosanya. Sekalipun dalam keadaan puasa bahkan. Kalau nggak percaya nih, saya kasih challenge ya. Ada yang hari ini ngerasa nggak punya dosa, hari ini aja. 100.000 Pak. Ada? Terus saya traktir makan siang. Gak ada mau ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Atau kalau dinaikin jadi 250.000, ada angkat tangan nggak? Nggak ada ya. Jadi alhamdulillah ya, emang nggak keluar uang nih hari ini ya. Ada? Nggak ada Pak. Ustaz berani nggak angkat tangan? Nggak berani. Karena merasa bahwa hari ini pun saya ada salahnya, pasti ada dosanya. Maka dari itu jemaah sekalian, kita pengen banget nih ngegali apa sih yang ada di balik istighfar ini. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk amalan satu ini pakai sumpah. Nabi itu nggak pernah bersumpah demi Allah aku tahajud itu nggak ada. Demi Allah aku puasanya Senin Kemis itu nggak ada. Demi Allah aku membaca Al-Quran misalnya sehari hatam itu nggak ada. Tapi untuk istighfar Nabi mendahulunya dengan mengatakan apa? Wallahi demi Allah. Artinya Nabi benar-benar nih. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini amalan serius. Pasti ada kebaikan di dalamnya, pasti ada rahasia besar di sana. Makanya selama 4 pertemuan ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang bukan istighfar biasa. Karena istighfar yang kita pahami hari ini boleh jadi nih, hari ini kita meyakini, alasan gampang aja istighfar tuh cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata bukan itu. Atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim juga bukan itu. Jadi istighfar itu apa? Nanti kita bahas di pertemuan keempat Pak ya. Sengaja Pak ya. Nanti di keempat nanti hadir lagi ya. Sengaja Pak. Biar awet-awet Pak ya. Kalau sampaikan di awal udah tahu jawabannya kan? Alah paling juga itu yang dibahas gitu ya. Jadi yang pertama, kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Satu jawabannya. Istighfar itu bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Jadi jadikan quotes of the day ya. Jadi istighfar itu apa? Bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Dan ungkapan ini bukan tanpa dasar ya Mas sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sering banget cerita tentang masa depan. Jadi kalau yang biasa cerita tentang masa lalu itu biasanya satu jomblo, yang kedua orang yang pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Nah, gitu ya. Ini biasanya cerita tentang masa lalu atau orang tua. Orang tua tuh Pak yang sudah usia 70, 80. Pernah nggak Bapak nemuin nenek-nenek kumpul atau kakek-kakek kumpul ngomongin tentang 17 Agustus mau panjat pinang? Ada nggak? Nggak ada Pak. Pasti cerita tentang kemerdekaan dulu, wah gitu ya. Nenek juga, nah dulu Pak, dulu. Tapi nggak ada yang cerita tentang masa depan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai menjelang kematian beliau itu di usia 63 itu masih tetap bercerita tentang masa depan. Itu visionernya Nabi itu seperti itu Pak. Nah, Nabi bercerita tentang orang yang mendapati siksa di alam kuburnya. Jadi Nabi bercerita tentang orang yang mendapatkan siksa di alam kubur dan hari-hari itu Pak dapat siksa. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di hadapan para sahabat. Dalam satu hari ternyata malaikatnya berhenti. Jadi biasanya disiksa nih, saking hobinya gitu ya, saking hobinya menyiksa orang karena memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi makhluk yang layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, tidak pernah bermaksiat sekalipun kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kata Allah cambuk-cambuk, Pak. Terus saja nggak ada istilah kasihan gitu. Dicambuk, oh sakit ya, istirahat ya bentar gitu. Nggak ada, Pak. Terus aja cambuk. Jadi malaikat itu satu makhluk yang memang lurus aja hidupnya, flat. Nggak pakai baper. Kebayang Pak malaikat baperan, malaikat Israel baper.
Ya kan? Kenapa dicabut kan belum waktunya? Dia nggak sholat duhur. Ih, coba bayangin ya. Atau kebayang nggak kalau malaikat Israfil itu? Tahu malaikat Israfil Pak? Tugasnya apa? Meniup sangkakala. Sekiranya malaikat Israfil itu baperan ngeliat kelakuan umatnya Nabi Muhammad model kayak gini nih, kayak kita misalnya atau kayak orang lah bukan kayak yang di sini. Kayak orang-orang sudah mulai suka dengan sama jenis, ya kan? Bahkan ada partinya segala, ya Allah. Itu sekiranya malaikat Israfil itu baperan, ya Allah, cek soundnya Pak. Ya, ya kan? Pas malam tahun baru, saat orang melepaskan kehormatan dirinya, ya Allah. Itu nggak usah pakai ditiup Pak. Cek aja. Wih, hambur kita balik papan nih Pak. Serius, asli. Berhamburan kita ini. Tapi kan nggak kayak gitu konsepnya kan ya? Enggak. Jadi malaikat itu yang nyambuk-nyambuk aja terus. Sampai kemudian malaikat itu berhenti. Nah, ditanya. Biasanya kan dicambuk nih heran dia. Justru harusnya kan gini. Kita dapat siksa nih, naudzubillah dalam kubur. Terus dapat istirahat. Harusnya kan bahagia kan? Gak usah pakai nanya. Ini malah pakai nanya. Ya malaikah, wahai malaikah. Lima taqifu min dorbik. Kenapa engkau berhenti mencambukku? Ya Allah, ditantangin gue ya. Kalau kita kan nggak usah nanya. Ya, alhamdulillah ya Allah, makasih. Ditanya sama orang ini, wahai malaikat, kenapa aku berhenti mencambukku? Apa kata malaikat ini? Bagaimana aku akan terus mencambukmu, sedangkan ada salah seorang di antara anakmu yang sedang memohonkan ampunan untukmu. Lagi istighfar Pak anaknya. Ya Allah. Itu baru istighfar dari lisan seorang anak. Apatah lagi kalau istighfar itu kita sendiri yang melazimkannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya banyak salah, banyak dosa dan seterusnya. Kalau dari lisan anak kita aja ngefek banget terhadap masa depan kita, apatah lagi kalau istighfar itu kita yang melazimkannya sendiri. Paham ya? Dan alam kubur itu masa depan kita, Pak. Masa depan kita. Kita percaya nggak percaya, pasti percaya dengan alam kubur. Bapak percaya alam kubur? Percaya, Pak ya? Jawab yang kompak, Pak. Percaya alam kubur? Udah dicek? Atau ada yang mau ngecek hari ini? Silahkan aja, nggak usah ngajak, Pak ya. Jadi alam kubur itu kita percaya betul bahwa dia itu ada. Makanya kalau ditanya, Pak, siap? Nanti aja, Ustaz. Kenapa? Alasannya klasik. Anu Ustaz, bekal saya masih sedikit, keburukan saya masih banyak. Dikasih hidup 5 tahun lagi, dikasih pertanyaan yang sama, jawabannya sama nggak? Sama, Pak. Anu Ustaz, masih belum gitu ya. Dosanya masih banyak, kebaikannya masih sedikit. Nah, jamaah sekalian, Nabi bercerita tentang orang tua yang masuk ke dalam alam barzah kemudian mendapati siksa dan ini belum kejadian. Nabi bercerita tentang masa depan. Ada orang yang seperti itu gitu ya. Nah, kalau sudah dibocorin tapi tetap juga nekat, itu sama seperti orang jangan berenang ada buaya, dia tetap nekat masuk. Dan kemudian ketika digigit buaya, ya Allah kok nggak adil. Bukan nggak adil. Kamu bisa baca tapi nggak dipakai buat bisa ngebaca tuh. Itulah ada jelas di situ. Ya. Al Ustad buaya itu ngebahaya selama dia masih di air. Hmm. Paham nggak? Bahaya itu nggak bahaya ya. Buaya itu nggak bahaya selama dia masih di air. Karena dia kalau bahaya sudah masuk ke kalau naik sudah ke darat pak ya. Jadi buaya darat. Nah. Paham nggak pak? Ini belum sarapan kayaknya. Nah, besok sarapan ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan di hadapan para sahabat tentang orang tua yang mendapatkan kebahagiaan surga dengan bahagia yang di luar dari ekspektasi dia. Jadi ceritanya, dan ini hadis ini bisa ditemukan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di akhirat itu ada orang tua yang masuk surga pakai protes. Ini keren betul orang tua model kayak gini ya. Dimasukin surga masih protes, Pak. Ini dulu mungkin kebiasaan demo waktu di dunia ya. Jadi sampai di akhirat juga dikasih kebaikan masih pakai protes juga, Pak. Saya ngebayangin waktu baca hadis ini kemudian disyarah oleh Syekh itu. Ya Allah, adakah Syekh itu orang yang dimasukkan ke surga pakai protes? Saya itu ya, sekiranya Allah mentakdirkan Liris, kamu di pelataran surga, udah bersyukur betul, Pak. Bapak mau di mana? Pelataran surga atau di dalam, tapi di neraka? Di luar atau di dalam? Di luar pak, mendingan di emperannya paling enggak kena isi-isinya pak ya, kena ya bagian-bagian AC-nya masih kenal pak ya di luar tuh. Seriusan, ini orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dia pakai protes, apa kata dia? Annali hadhihi ya Rob, ya Allah bener nih buat saya, betul masuk bentar, beneran buat saya ini, betul masuk sebentar dulu, sebentar, dosa saya itu banyak ya Allah, kebaikan saya sedikit, ibadah saya juga biasa,
Terus kalau saya pantas masuk ke surga model-model kayak gini nih, apa masalahnya gitu? Apa masalahnya yang membuat saya itu bisa masuk ke surga yang modelnya kayak gini? Apa kebaikan saya? Apa kata Allah? Istighfari waladika laka. Ini lantaran istighfar anakmu untukmu. Dan kita meyakini sampai hari ini orang yang sedang Nabi ceritakan ini belum sampai hari ini belum masuk ke surga, Pak. Belum. Belum. Kenapa? Karena memang surga sampai hari ini masih kosong. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa surga itu tidak akan pernah dibuka kecuali beliau sendiri akan membukakan untuk pertama kali, kemudian umat beliau, kemudian Nabi yang lain dan umat-umat terdahulu. Coba. Dan sampai hari ini belum, Pak. Dan Nabi bercerita tentang masa depan. Ternyata ada orang yang dimasukkan ke dalam surga dengan tingkat derajat yang tinggi itu lantaran bantuan dari istighfar seorang seorang anak. Dan mudah-mudahan yang diceritakan oleh Nabi ini adalah kita jemaah sekalian. Ya, amin ya robbal alam. Itu kalau anaknya istighfar. Kalau anaknya live TikTok, goyang ngebor, ngecol, coba. Ya Allah, kapan diberhentinya? Siksa. Lu lihat anakmu kayak gitu modelnya. Nauzubillah ya. Maka ajarkan anak-anak kita untuk bisa melafazkan apa istighfar. Paling enggak doa memohon ampun untuk orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, istighfar itu jamaah sekalian bisa memperbaiki masa lalu. Nah, kita punya salah iya, punya dosa iya. Kapan dosa itu dilakukan? Di masa lalu. Karena Allah itu adil, tidak pernah mencatat dosa di masa depan. Kita belum melakukan dosa, udah ada catatannya belum ada, Pak. Baru kalau sudah melakukan dosa baru ada catatannya. Dan yang membuat kita ini terhalang dari mendapatkan kebaikan di alam kubur, mendapatkan kebaikan di padang mahsyar, bahkan mendapatkan terhalang mendapatkan kebaikan untuk masuk ke surga itu lantaran dosa. Dosa kapan? Dosa masa lalu. Maka jamaah sekalian, perbanyak istighfar supaya Allah berkenan memperbaiki masa lalu kita. Kenapa harus pakai diperbaiki? Karena seburuk apapun masa lalu kita nih, seburuk apapun masa lalu kita, kalau diistighfari dia akan mudah diampuni. Tapi kalau misalnya masa lalu kita buruk, kita bawa ke masa depan, ini akan memberatkan perjalanan kita. Di alam kubur dapat sisa gara-gara dosa. Dosa kapan? Dosa masa lalu. Di padang mahsyar dapat kesulitan, dapat matahari berada sejengkal di atas kepalanya tanpa naungan, itu juga gara-gara dosa. Dosa kapan? Dosa masa lalu. Lewat sirot kemudian tergelincir ke neraka, itu pun lantaran apa? Dosa. Dosa kapan? Dosa masa lalu. Jadi ternyata penting banget kita buat istighfar untuk memperbaiki keburukan kita di masa lalu supaya apa? Harapannya Allah akan perindah masa depan kita. Makanya yang pertama, kenapa kita harus banyakin istighfar? Karena istighfar mampu memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan perindah masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, cukup ya. Keren sama maghrib, Pak ya. Keren nih, kiranya ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah ketemu lagi di hari Kamis dengan jawaban kenapa harus banyak istighfar. Yang kedua nanti akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.